Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel Guru Desa bersama Pak Guru Giarno di pembelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 8 semester 1 mengenai menyimpulkan teks berita. Capaian pembelajaran. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Tujuan pembelajarannya: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat menyimpulkan isi berita yang membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Menyimpulkan teks berita. Penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan inti permasalahan bacaan asli. Menyimpulkan berita adalah membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita. Menyimpulkan isi berita merupakan suatu kegiatan menetapkan inti dari suatu berita. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Langkah-langkah menyimpulkan berita. Yang pertama, A. Mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. B. Mencatat unsur-unsur berita terdiri dari 5W plus 1H. C. Menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas atau membuat kesimpulan. Contoh menyimpulkan berita. Beritanya seperti ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkait dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk ke kapal. Langkah pertama yaitu membaca teks berita. Kemudian langkah keduanya adalah mencatat unsur-unsur pokok 5W plus 1H. Mulai dari atas, misalkan Sabtu 15 November. Nah, ini kapan atau when. Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Ini bisa untuk menjawab pertanyaan apa atau peristiwanya apa. Oh, itu penumpukan truk di Pelabuhan Merak. Kemudian ada pertanyaan why. Mengapa? Nah, mengapa bisa terjadi penumpukan truk itu? Karena nanti ada larangan truk itu melintas di Pelabuhan Merak, yaitu pada tanggal 21 sampai 25 November. Kemudian siapa yang menjadi pokok berita itu adalah truk-truk pengangkut non sembako. Kemudian where, di mana? Nah, itu di Pelabuhan Merak. Yang terakhir yaitu how, bagaimana? Nah, ini jawabannya. Antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal.
Nah, itu untuk menyimpulkan itu kita analisis unsur-unsurnya dulu. Selanjutnya adalah kita membuat kesimpulan dari unsur-unsur tersebut. Kesimpulannya adalah Pelabuhan Merak mulai dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran atau Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan karena nanti akan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Demikian tadi cara menyimpulkan sebuah berita. Mudah-mudahan anak-anak semuanya mampu untuk memahaminya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.